Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pramudita, NIM 221B0027, Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang analisis kasus tindak kekerasan seksual anak usia dini. Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi di mana-mana. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Menurut WHO, kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya, yaitu anak kecil yang memiliki kekuasaan dibanding korban, yang anak tidak memahami sepenuhnya, tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan, dan kegiatan ini melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan dampak apa yang terjadi akibat kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual menurut Hari 1980 dalam Wickman dan West 2002, jika dilihat dari sudut pandang pelaku, kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu, meliputi A. Faktor biologis. Faktor biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan makanan, seksual, dan juga proteksi. B. Faktor moral. Faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. C. Faktor kejiwaan. Kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku, meliputi A. Faktor media massa. Faktor media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi, umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual. B. Faktor ekonomi, yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak, dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual. C. Faktor sosial budaya. Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi, berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas. Yang kedua yaitu dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual. 1. Pengkhianatan atau betrayal. Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak mempunyai kepercayaan kepada orang tua, dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak. 2. Trauma secara seksual. Russell Tower 2002 menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor Tower 2002 mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap anak laki-laki tidak dapat dipercayai. 3. Merasa tidak berdaya. Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. 4. Stigmatisation. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.